Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari penulis yang sama. Sebuah kisah yang diambil dari akun Facebooknya Doni Permana. Kisah yang berjudul Siapa Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah cerita yang paling seram dan bikin saya merinding saat menulisnya. Diceritakan di sebuah kampung di sudut kota, ada 5 sekawan. Mereka berlima bersahabatan sejak kecil dan mereka juga bekerja di tempat penggalian tanah tradisional. Mereka berlima sudah menikah dan mempunyai anak. Setiap hari libur mereka selalu pergi memancing ke Danau Jangari, daerah Cianjur tempatnya. "Besok pagi kita mancing lagi ya," ucap Ujang saat sore hari sebelum pulang kerja di tempat penggalian tanah. "Iya yuk berangkat," ucap Sandi. "Kita ke tempat minggu lalu aja, banyak ikannya di sana," ucap Asep. "Gas. Izin istri dulu." Semua nama di sini saya samarkan. Subuh pun tiba. Setelah selesai sholat subuh, mereka berlima pergi memancing ke Danau Jangari. Mereka berangkat naik mobil bak terbuka milik Mul. Dan sampai di Jangari jam 6 pagi, mereka memarkirkan mobilnya. Lalu meminta izin buat menyewa rakit bambu yang dikayu ke pemilik penyewaan. "Bah, biasa kita sewa 5 rakitnya," ucap salah satu dari mereka. "Oh ya, silakan. Itu di sebelah sana. Yang mancing kemarin dapat banyak ikan," ucap Abah. "Iya bah, makasih sarannya." "Iya sama-sama. Hati-hati ya." Dan mereka pun memancing, menaiki rakit bambu. Mereka memancing berpisah, tidak berdekatan. Sore pun tiba. Mereka balik lagi ke tempat penyewaan rakit. Dan ada satu orang yang belum balik lagi, yaitu Ujang, yang balik lagi terlambat hampir jam 6 sore. Baru nyampe ke tempat penyewaan rakit. "Wah, pantesan lama. Kamu dapat ikan banyak ternyata. Besar-besar lagi ikannya," ucap Mul. "Iya. Saya minta ikannya cuma dapat sedikit," ucap Asep. "Ambil saja, sisakan buat istri dan anakku." "Kamu kenapa? Pucat bener itu aja." Ujang hanya menggelengkan kepala. Singkat cerita, ikan yang didapat Ujang dibagi rata ke 4 sahabatnya. Dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Tak tak tak. Suara pintu rumah diketuk. "Oh, Akang sudah pulang. Wah, dapat ikan banyak. Dedek, Bapak pulang dapat ikan banyak," ucap istri dan memanggil anaknya. Anaknya masih berumur 4 tahun. "Iya mah, mana?" ucap anak Ujang. Tapi saat anaknya nyampe di depan pintu, anaknya terdiam dan memeluk ibunya. "Kamu kenapa, Dek?" Hanya gelengan kepala dan wajah ketakutan saat melihat bapaknya. Ujang masuk ke dalam rumah terus mandi dan langsung masuk ke dalam kamar. Istrinya Ujang mengerti. Mungkin suaminya capek jadi langsung tidur. Malam pun tiba. Namun anaknya tidak mau tidur di kamar. Milih tidur sendiri di kamar sebelah. Padahal biasanya belum berani tidur sendiri di kamar. Istrinya pun menemani suaminya. Tapi betapa kagetnya ia saat terbangun di waktu subuh. Kasurnya basah kuyup. Bahkan banyak air ke lantai. Seperti kasur yang direndam dalam air. "Kang, bangun. Atap kita bocor kayaknya. Kasurnya basah," ucap istri membangunkan Ujang. Tapi ternyata malam itu tidak hujan dan atapnya tidak bocor. "Kamu kenapa, Kang? Tubuhmu basah semua dan keluar keringat dingin. Kasurnya basah karena keringatmu, Kang. Kamu sakit bukan? Tubuhmu sangat dingin," ucap istri karena merasa khawatir karena basahnya kasur karena keringat yang keluar dari suaminya. "Akang, tidak apa-apa," ucap Ujang yang terus bangun lalu pergi ke masjid buat sholat subuh. Dan saat jam 8 pagi,
Sandi menjemput Ujang untuk berangkat kerja karena mereka berangkat selalu barengan. "Ya, ayo kerja, jangan tidur aja," teriak Sandi di luar rumah di atas sepeda motornya. "Kalau sakit jangan kerja, Kang, istirahat saja di rumah," ucap istri di dalam rumah. "Kang, kerja dulu." "Makan dulu, Kang." "Bentar saja." Mereka pun berangkat bekerja menaik motornya Sandi ke tempat galian tanah. "Tubuhmu dingin banget, Jang. Sakit, jangan maksain kerja," ucap Sandi saat di perjalanan. "Enggak." Singkat cerita, mereka sampai di tempat kerja dan ketiga temannya pun sudah ada di sana. Hari itu mereka kerja seperti biasa. Keanehannya wajah Ujang sangat pucat dan banyak keringat yang membasahi bajunya saat bekerja. Di saat istirahat, mereka berlima berkumpul buat makan. "Jang, kamu gak bawa bekal bukan?" Ujang hanya menggelengkan kepala. "Ini banyak nasi mah, ayo makan bareng," ucap Mul. "Saya tidak lapar," ucap Ujang yang memilih diam di saung tempat istirahat. Dia duduk seperti yang melamun, dengan wajah yang sangat pucat seperti orang sakit. Sore pun tiba, mereka pulang lagi ke rumah masing-masing. Tok tok tok, suara pintu diketuk. "Oh, Akang sudah pulang, tumben gak bilang salam," ucap istri sambil mencium tangannya. "Kang, tanganmu sangat dingin seperti es, kita berobat saja ya. Kamu sakit, Kang, wajahmu juga sangat pucat." "Saya mau tidur," ucap Ujang yang langsung masuk ke dalam kamar dan langsung tertidur pulas. Malam ini juga anaknya masih sama, tidak tidur bersama ibu dan bapaknya, milih tidur sendiri. Dan di saat bangun setelah azan subuh, istrinya kaget lagi. Semua kasurnya basah oleh keringat yang keluar dari tubuh suaminya. "Kang, bangun, tubuhmu sangat dingin, wajahmu sangat pucat, kita pergi berobat," ucap istri. "Enggak," balas Ujang sambil menggelengkan kepala. Ujang bangun dari tidurnya dan pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan setelah selesai sholat, jamaah lainnya bertanya kepada Ujang, "Jang, wajahmu sangat pucat, pakaianmu basah semua. Kalau sakit berobat dulu, Jang," ucap jamaah masjid. Dan Ujang hanya menggelengkan kepala lalu pulang lagi ke rumahnya. "Hari ini jangan kerja, Kang, kita berobat ke dokter." "Enggak," Ujang hanya menggelengkan kepala. "Kamu mau nurut sama siapa? Saya ini istrimu, Kang. Kamu sakit harus diobatin," bentak istri Ujang. Ujang duduk di kursi tidak menjawab. Dan sekitar jam 7 pagi, seperti biasa sahabatnya menjemput untuk bekerja. "Jang, ayo kerja," ucap Sandi sambil membunyikan klakson motornya. "Kang Sandi, hari ini suami saya tidak kerja ya, tolong bilangin mandornya, mau dibawa berobat dulu," ucap istri Ujang yang keluar rumah, memberitahu hari ini suaminya tidak bekerja. "Oh iya, ntar saya bilangin," ucap Sandi lalu pergi sendiri ke tempat kerja. Ujang dan istrinya berangkat ke dokter untuk berobat. "Dek, ayo ikut, kita ke dokter bawa bapak berobat," ajak istri Ujang ke anaknya. "Enggak, adek di rumah saja mah," jawab anaknya. "Kamu kenapa, Dek? Biasanya nempel sama bapakmu, sekarang kayak yang ketakutan kalau lihat bapak." "Enggak apa-apa mah, adek di rumah saja," jawab anaknya sambil menundukkan kepala, seakan sangat takut melihat wajah bapaknya. "Ya udah, mama berangkat dulu, bawa bapak ke dokter. Kamu diam di rumah, jangan main keluar," ucap ibunya. Mereka pun berangkat ke dokter pagi itu juga naik angkot. Dan semua penumpang di angkot sepertinya sangat ketakutan melihat wajah suaminya yang sangat pucat dan pakaiannya basah oleh keringat. "Ibu-ibu ini kenapa? Lihatin suami saya kayak begitu. Suami saya lagi sakit, Bu. Ini mau dibawa ke dokter," bentak istri kepada semua penumpang di angkot. Dan para penumpang angkot menundukkan kepala setelah dibentak oleh istrinya Ujang. Singkat cerita, mereka sampai di salah satu dokter yang prakteknya waktu pagi. Sepanjang perjalanan, istrinya mengelap muka suami yang sangat basah oleh keringat dengan handuk. "Akang ini kenapa? Sakit apa yang dirasa?" tanya istrinya terus-menerus, yang menanyakan kondisi suaminya. Namun tetap saja Ujang hanya menggelengkan kepala. Setelah mendapat giliran diperiksa, masuklah mereka ke ruangan dokter.
dan terlihat sangat jelas ekspresi wajah dokter yang kaget saat melihat Ujang. Dan betapa kagetnya lagi sang dokter setelah memeriksa tubuh Ujang. "Suami saya kenapa, Dok?" ucap istri. Mereka berdua duduk berhadapan dengan dokter yang terhalang oleh meja. Saat dokter mau menjawab, suaminya melotot ke wajah dokter, seakan tidak boleh memberitahu apa yang terjadi pada tubuh Ujang. Bu, suaminya sepertinya kurang darah. Saya kasih resep penambah darah, makanya wajahnya pucat." "Tapi ini suami saya terus-terusan keluar keringat, kenapa, Dok?" ucap istri menanyakan kondisi suaminya. Kemungkinan besar gejala penyakit jantung, Bu. Saya kasih juga resepnya, banyakin istirahat saja," ucap dokter sambil terbata-bata bicaranya, seperti takut melihat wajah Ujang. Setelah dikasih obat, mereka pun pulang, dan kejadian yang sama terulang lagi. Di dalam angkot semua penumpang seperti sangat ketakutan melihat wajah Ujang. Singkat cerita, mereka sampai rumah, dan istrinya Ujang menyuapinya makan, karena suaminya itu tidak mau makan. "Kang, Akang kenapa? Sebenarnya Akang itu sakit apa?" ucap istri sambil menangis dan sambil menyuapi suaminya. Dan hanya gelengan kepala jawaban pertanyaan istrinya. "Saya mau tidur," ucap Ujang kepada istrinya, lalu masuk ke dalam kamar dan langsung terlelap tidur. Dia hanya terbangun di saat waktu sholat, dan selesai sholat ia tidur lagi. Di saat selesai sholat maghrib, istrinya bertamu ke rumah Sandi, sahabatnya Ujang. Kebetulan rumah Sandi paling dekat jaraknya dibanding sahabat yang lainnya. "Assalamualaikum," ucap istri Ujang di depan rumah Sandi. "Waalaikumsalam. Mari masuk. Sendiri saja, nggak sama Ujang," ucap Sandi yang kebetulan sudah pulang kerja. "Iya Kang, sendirian saja. Suami saya sudah tidur. Sebelumnya mohon maaf ganggu waktu istirahatnya. Saya ingin menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Karena setelah pulang mancing kemarin, suami saya jadi seperti yang sakit keras. Wajahnya pucat, tubuhnya sangat dingin, dan selalu mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Bahkan setiap hari saya harus menjemur kasur basah oleh keringatnya," tanya istrinya Ujang kepada Sandi sambil menangis. Tidak ada hal aneh, selain Ujang pulang paling terakhir datang ke tempat penyewaan rakit bambu, dan kita berempat pun menunggunya. Ternyata Ujang terakhir datang karena dapat banyak ikan sangat banyak. Bahkan dibagi rata juga sama kita hasilnya, jelas Sandi. "Oh begitu ya, soalnya jadi aneh saja. Dari pertama datang sampai sekarang, dia tidak mau makan. Tapi juga makannya saya paksa sambil disuapin karena harus minum obat juga." "Gimana kata dokter?" "Dokter hanya bilang kurang darah dan untuk keringat yang banyak keluar, kemungkinan besar gejala penyakit jantung. Tapi anehnya, dokter kayak yang ketakutan, bicaranya sambil terbata-bata," jelas istri. "Ya udah Kang Sandi, saya pamit pulang dulu. Takut suami saya bangun dan butuh apa-apa. Maaf ganggu waktunya," ucap istri Ujang sambil keluar meninggalkan rumah Sandi. Dan saat istrinya pulang ke rumah, anaknya sudah tidur di kamar sebelah dan langsung ke kamar melihat suaminya. Tapi ternyata suaminya masih tertidur. Istrinya pun langsung tidur menemani suaminya. "Bangun ayo, kita sholat subuh berjamaah. Hari ini Akang tidak sholat subuh di masjid," ucap Ujang yang membangunkan istrinya. "Iya Kang, saya ambil wudhu dulu." Dan istrinya kaget saat bangun, kasur tidak basah lagi oleh keringat suaminya. "Alhamdulillah," ucapan syukur istrinya saat bangun dari kasur untuk mengambil air wudhu. Subuh itu mereka berdua sholat berjamaah, dan saat selesai sholat, istrinya mencium tangan suaminya. Dan ternyata tangan suaminya sudah tidak terlalu dingin seperti es. "Hari ini Akang mau kerja," ucap Ujang. "Istirahat saja Kang, Akang baru mendingan, nurut sama saya," ucap istri dan Ujang pun menurut. Di hari itu Ujang makan masih disuapin istrinya, karena ia tidak mau makan dan selalu sholat berjamaah di rumah bersama istrinya. Bahkan di hari itu sudah tidak berkeringat lagi seperti hari sebelumnya. Ini adalah hari keempat Ujang di rumah setelah pulang memancing, dan hari di mana Ujang sudah agak baikan. Dan keesokan harinya Ujang berangkat bekerja karena ia memaksa istrinya ingin bekerja. "Sudah sembuh Jang, kalau masih sakit jangan dulu bekerja,"
ucap Asep di tempat kerja. Dan Ujang hanya memberikan senyuman dan anggukan kepala sebagai jawabannya. Kok Ujang makin aneh ya? Biasanya dia adalah orang yang paling bawel, tapi setelah pulang mancing kemarin, dia jadi gini, ucap Mul. Yang penting dia sudah baikan, buktinya sekarang ia mulai kerja lagi. Dan keesokan harinya Ujang bekerja lagi, berarti ini adalah hari terakhir kerja karena besok libur kerjanya. Seperti biasa di tempat kerja sebelum pulang, mereka berencana memancing lagi ke Jangari. Tapi Ujang tidak diajak karena istrinya juga pasti tidak memberi izin. Setelah sholat subuh mereka berempat berangkat memancing tanpa Ujang ke tempat itu lagi. Dan saat sampai di tempat penyewaan rakit, ikut berduka cita ya, maaf tidak datang untuk melayat, soalnya Abah tidak tahu rumah kalian, ucap pemilik penyewaan rakit. Emang siapa yang meninggal, Bah? Bukannya satu dari kalian ada yang meninggal, itu buktinya datang ke sini hanya berempat. Jangan asal ngomong, Bah. Ujang belum mati, dia sedang sakit, baru mendingan dan gak dapat izin dari istrinya. Kemarin juga masih kerja sama kita, ucap Sandi setengah marah. Oh iya maaf, mungkin yang kemarin meninggal di sini hanya mirip sama teman kalian. Sekali lagi Abah minta maaf, ucap Abah yang sangat menyesal karena asal ngomong. Mereka berempat pun menaiki rakit masing-masing dan memancing di tempat yang berbeda-beda, entah kebetulan atau memang sudah tulisan takdir dari Tuhan. Sandi memancing di spot terakhir Ujang memancing, dan memang benar di sana banyak ikan yang didapat. Saat sudah mulai siang seperti biasa perut rasa lapar. Di Jangari banyak sekali pedagang nasi ataupun kopi yang berjualannya di atas perahu tongkang. Mak, kopi, teriak Sandi memanggil di atas perahu yang berjualan tidak jauh dari rakit bambunya. Namun pedagang itu hanya melewati rakit bambunya Sandi, seakan dia tidak mendengar. Budek kali ya, ucap Sandi kesal. Beberapa lama kemudian ada pedagang kopi lainnya yang melintasi rakit bambu miliknya. Kang, nasi. Pedagang itu juga sama sekali tidak mendengar teriakan Sandi yang akan membeli dagangannya. Bukan hanya sekali dua kali pedagang di atas tongkang yang lewat, tapi hampir berpuluh pedagang yang lewat. Namun seakan acuh, tidak menghiraukan lambaian tangan Sandi yang ingin membeli dagangannya. Shh, kenapa pula yang jualan ini tidak mau dibeli apa dagangannya? Ucap Sandi kesal. Hingga akhirnya ada satu pedagang yang menghampiri rakit bambunya Sandi. Mang, kenapa sama pedagang yang lain? Dari tadi saya teriakin tidak ada yang dengar, ucap Sandi kesal ke pedagang di atas tongkang. Oh, pada takut kali, Kang. Mau pesan apa? Ucap pedagang. Emang takut kenapa, Mang? Kopi, rokok, sama nasi uduk, Mang. Emangnya Akang tidak tahu? Ucap pedagang sambil menyiapkan pesanan yang ingin dibeli Sandi. Si Amang ini, saya tidak bakal nanya kalau saya tahu. 3 hari kemarin, ucap si Amang sambil memberikan pesanan yang dibeli. Apa, Mang? Kayak di cerita horor aja, dibikin penasaran, ucap Sandi sambil menerima pesanannya. 3 hari kemarin tepat di atas rakit bambu Akang, ucap pedagang sambil melihat sekeliling. Mang, woi, saya bukan anak kecil, udah punya anak 2, gak usah seperti itu ekspresinya. 3 hari kemarin ditemukan mayat tepat di atas rakit Akang. Tubuhnya sudah membesar, kemungkinan ia korban yang tenggelam dan setelah 3 hari baru muncul ke permukaan, penjelasan pedagang. Oh, jenis kelaminnya apa? Ucap Sandi datar. Laki-laki, seumuran sama abang kayaknya. Orang mana katanya? Kabarnya tidak ada identitas di tubuhnya dan langsung dibawa sama polisi setelah ada laporan, ucap pedagang. Pantas saja pedagang yang lain pada takut, ucap Sandi sambil membayar pesanan yang dibelinya. Iya kali. Kopi, nasi uduk, duk, ucap pedagang meninggalkan rakit Sandi sambil berteriak menjajakan dagangannya kembali dengan ciri khas teriakannya. Sore pun mereka balik lagi ke tempat penyewaan rakit dan Sandilah yang mendapatkan ikan paling banyak hari itu. Woi, saya dapat ikan banyak, gede-gede pula, teriak Sandi ketiga temannya sambil menunjukkan hasil tangkapan mancingnya.
Tahu di sana banyak ikan. Saya mancing di sana tadi. Minta saya ya, ucap Mul. Saya juga minta ya San. Makanya kalau mancing itu yang benar. Jangan hanya minta kalau tidak dapat ikan. Saya juga minta ya San. Iya, dibagi saja. Jangan lupa sisakan buat Ujang. Dan mereka pun pulang ke rumah lagi. Dan Sandi mampir dulu ke rumah Ujang untuk memberikan hasil tangkapan ikannya. Assalamualaikum, ucap Sandi di depan rumah Ujang. Waalaikumsalam. Oh, Kang Sandi, mari masuk, ucap istri sambil membuka pintu rumah. Tidak usah, ini tadi dapat ikan banyak. Iya, makasih banyak Kang Sandi, jadi ngerepotin, ucap istri Ujang sambil menerima ikan yang diberikan Sandi. Ujang, gimana sekarang? Sandi menanyakan kondisinya Ujang. Sekarang sudah tidak berkeringat lagi, tapi sekarang bukan wajahnya yang pucat. Sekarang tubuhnya juga ikut pucat dan sangat dingin seluruh tubuhnya, Kang. Gimana kalau kita tanyain sama Ustadz? Barangkali Ujang ketempelan makhluk gaib, ucap Sandi memberi saran. Maunya begitu, Kang, tapi saya tidak tahu Ustadznya. Soalnya sekarang dia makin aneh dan anak juga seperti yang ketakutan. Bahkan ia tidak mau mendekati bapaknya. Padahal tahu sendiri kan gimana apetnya dia sama bapaknya. Ya udah, saya pulang dulu ke rumah. Terus saya akan bawa Ustadz. Barangkali ia tahu apa yang terjadi, ucap Sandi sambil meninggalkan istrinya Ujang. Iya Kang, maaf jadi ngerepotin ya, ucap istrinya Ujang. Jam menunjukkan jam 8 malam saat Sandi membawa seorang Ustadz ke rumahnya Ujang. Assalamualaikum, suara salam dari luar rumah. Waalaikumsalam, mari masuk, ucap istri membuka pintu dan mempersilahkan mereka berdua masuk. Di mana Ujangnya? Itu di kamar sedang tidur. Padahal sudah diberitahu bahwa bentar lagi mau ada Kang Sandi sama Ustadz yang ke rumah. Tapi dia cuman jawab mau tidur dengan wajah datar. Ustadz dan Sandi masuk ke kamar yang ditunjukkan. Tapi saat Ustadz mau menyentuh mukanya Ujang, matanya Ujang melotot agak lama ke arah Ustadz, seakan ada obrolan. Ayo, ke ruang tamu lagi, ucap Ustadz mengajak istri dan Sandi keluar kamar. Saya tidak bisa membantu apa-apa, tapi saya doakan semoga cepat ada titik terang, ucap Ustadz di ruang tamu. Emangnya suami saya kenapa Pak Kiai? Tapi Ustadz tidak memberikan jawaban apa-apa dan meminta Sandi mengantarkan pulang saat itu juga. Dan mereka berdua pun pulang. Apakah Sandi menanyakan hal yang sama kepada Kiai? Jawabannya iya, tapi Kiai tidak memberi jawaban apa-apa. Singkat cerita, malam telah berganti pagi dan Ujang berangkat kerja lagi. Walau sebenarnya dilarang sama istrinya, tapi seakan Ujang tidak menghiraukannya. Di tempat kerja kejadian masih sama, Ujang masih cuek. Tidak mau makan dan wajahnya semakin pucat. Dan saat pulang kerja pun di rumah masih sama, ditawari makan ia tidak mau. Langsung masuk ke kamar dan bangun saat adzan maghrib. Isya dan subuh mereka sholat berjamaah di rumah dan anaknya juga tidak pernah mau tidur sekamar lagi. Dan tidak mau mendekati ayahnya. Takut jawaban anak ke ibunya saat ditanya. Berarti ini adalah hari ke-9 Ujang berperilaku aneh di rumah dan tempat kerja. Tubuhnya memang sudah tidak berkeringat banyak lagi, tapi sekarang semua tubuhnya jadi semakin pucat dan sangat dingin seperti es yang sudah beku. Di hari ke-9 itu Ujang tetap kerja, tapi hari itu Sandi tidak masuk kerja. Dia kembali lagi ke Jangari, ke tempat penyewaan rakit. Padahal hari itu bukanlah waktunya untuk memancing. Di hari itu Sandi tidak bekerja dan pergi lagi ke Jangari. Dia sampai di sana masih pagi dan langsung menanyakan si Aba pemilik rakit tentang mayat yang ditemukan beberapa hari kemarin. Tumben bukan hari libur kerja datang memancing, tanya si Aba. Saya tidak mau mancing, Bah, tapi saya mau menanyakan siapa mayat yang ditemukan kemarin. Yang jelas mayat ditemukan mengambang oleh penjala ikan dan langsung lapor ke polisi di terminal kapal perahu di Jangari. Kabar yang Aba dengar tidak ada identitasnya. Kalau mau lebih jelasnya, tanya ke petugas di sana. Penjelasan si Aba tentang penemuan mayat. Sandi langsung ke pos petugas dan meninggalkan si Aba. Setelah sampai di pos petugas, ditanyakan lagi kronologis penemuan mayat itu. Petugas yang jaga juga tidak tahu. Yang jelas hasil penyelidikan
murni korban tenggelam, bukan korban kekerasan atau korban pembunuhan. Apakah sudah ada keluarga yang datang? Tanya Sandi ke petugas. Kabar terakhir dari rumah sakit, belum ada keluarga yang jemput. Mayat masih di berangkas es di rumah sakit. Penjelasan petugas. Di rumah sakit mana? Di rumah sakit X, jawab petugas. Dan setelah merasa cukup penjelasan dari petugas, Sandi langsung ke rumah sakit untuk melanjutkan rasa penasarannya. Mohon maaf mengganggu kerjanya, ucap Sandi ke perawat yang jaga di pendaftaran rumah sakit. Oh iya pak, ada yang bisa saya bantu? Ucap perempuan yang jaga. Saya mau menanyakan, mayat yang tenggelam di Janghari beberapa hari kemarin, apakah sudah ada keluarga yang menjemputnya? Ditunggu sebentar ya pak, saya cek dulu, jawab perempuan yang jaga. Oh, masih ada di lemari tempat penyimpanan mayat pak, dan belum ada keluarga yang datang. Bolehkah saya melihatnya mbak? Boleh pak, silakan. Pak Satpam, kesini sebentar, tolong antarkan bapak ini ke ruangan penyimpanan jenazah di lemari nomor 2. Teriak mbaknya memanggil Satpam untuk mengantarkan Sandi, dan diantarkanlah Sandi ke tempat penyimpanan jenazah. Betapa kagetnya ia saat melihat sosok yang sangat ia kenal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teriak Sandi sambil memeluk jasad yang sangat ia kenali. Dan air mata terus mengalir dari matanya, seakan tidak percaya. Rasa penasarannya menjadi kenyataan. Bapak keluarganya yang sabar dan ikhlas, lebih baik almarhum segera dikuburkan karena sudah terlalu lama di sini. Dan rencananya, kalau hari ini tidak ada keluarga yang datang, pihak rumah sakit yang akan menguburnya sekarang segera lengkapi surat-surat pengambilan jenazah di depan. Iya pak, tapi saya mau pulang dulu memberi kabar pada keluarga yang lain, terutama istri dan anaknya, biar mereka melihatnya langsung. Oh iya silahkan, tapi mohon maaf, berhubung bapak mengaku keluarganya, KTP bapak disimpan dulu di sini. Iya pak, silakan, ucap Sandi sambil memberikan KTP-nya. Nanti diambil saja di depan setelah bapak urus semuanya. Iya pak, terima kasih, saya pulang dulu, ucap Sandi sambil meninggalkan Satpam di rumah sakit, lalu pulang ke rumahnya. Jam menunjukkan pukul 10 siang saat Sandi sampai di rumahnya. Ternyata firasatku benar. Setelah saya tahu ada jasad yang meninggal, tapi siapa dia yang 9 hari ini ada di rumah dan di tempat kerja? Bahkan semua warga saat berpapasan melihatnya. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Bisik Sandi di dalam hati sambil duduk di kursi teras depan rumahnya. Assalamualaikum, ucap seseorang di depan rumah, membangunkan lamunannya. Waalaikumsalam. Sandi berdiri melihat tamu yang datang. Betapa kagetnya ia saat melihat tamu yang datang. Wajah Sandi langsung pucat. Keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya karena tamu yang datang adalah Ujang. Ujang langsung memeluk tubuh Sandi berucap sambil menangis. Kamu adalah sahabat terbaikku, jangan takut. Setelah kamu tahu semua yang terjadi kepada aku, kini aku bisa tidur dengan nyenyak dan kembali kepadanya dengan hati yang tenang. Aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepadamu dan tolong maafkan semua kesalahanku. Hanya satu lagi permintaanku kepadamu, beritahu istri dan anakku San, ucap Ujang sambil menangis memeluk Sandi. Sama-sama, kini aku telah tahu semuanya. Maafkan semua kesalahanku juga. Hari ini juga aku akan mengurus semuanya, Jang, ucap Sandi sambil menangis. Terima kasih untuk semuanya. Kini aku bisa tidur dengan tenang, ucap Ujang sambil meninggalkan Sandi keluar rumah. Sandi tidak langsung menemui istrinya, tapi dia ke tempat kerjanya dulu untuk memberitahu ketiga sahabatnya. Jam menunjukkan pukul setengah 12 siang. Sandi sampai di tempat kerja dan kebetulan ketiga sahabatnya sedang istirahat di saung. Kamu kenapa tidak kerja? Sakit? Wajahmu seperti yang habis menangis, tanya Mul. Ujang mana? Hari ini dia kerja apa tidak? Ujang barusan ke toilet, izin mau sholat duluan. Hari ini Ujang aneh bener. Baru saja kita ngobrol serius sama dia. Dia meminta maaf jika punya salah. Sebentar lagi mau tidur dengan tenang dan menitipkan keluarganya kepada kita berempat, ucap Asep. Jangan khawatir, keluargamu keluarga kita juga. Apapun yang terjadi kita pasti bantu, penjelasan Mul kepada Sandi tentang amanat yang diberikan Ujang. Coba kamu sekarang cek ke WC dan musola.
Ujang ada apa enggak? Pinta Sandi. Dan Mul pun mengeceknya, yang ternyata memang tidak ada. Kamu ini kenapa? Aneh kayak Ujang. Dan Sandi pun menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir, hingga diputuskan Asep, Mul, Radi yang mengabari istri dan anak Ujang ke rumahnya saat itu juga, untuk memastikan semua ucapan Sandi. Assalamualaikum, ucap Asep di depan rumah Ujang. Tumben datang barengan, Kang Sandi mana? Kok nggak diajak? Maafin suami saya hari ini dia pulang cepat. Katanya pengen istirahat. Kalian juga kenapa pulang cepat? Khawatir ya sama kondisi suami saya. Mereka bertiga saling tatap. Ujangnya di mana sekarang? Tanya Radi. Ada di kamar sedang tidur. Baru saja kita selesai sholat berjamaah. Memang belakangan ini kita selalu sholat berjamaah, tapi ada yang aneh hari ini. Setelah selesai sholat, ia memeluk saya sangat erat dan meminta maaf atas semua kesalahannya, seperti ucap istri sambil menangis. Dan mereka berempat pun langsung masuk ke kamar dan benar saja, Ujang sudah tidak ada di tempat tidurnya. Sekarang ikut kita saja dan bawa si adik, jangan banyak tanya. Semoga di sana bisa menjawab semua yang terjadi. Mereka berlima pun naik mobilnya Mul, pergi ke rumah sakit untuk memastikan semua yang terjadi. Tangisan kesedihan yang amat sangat dalam, dan sang anak yang biasanya takut, malah yang paling erat meluk tubuh jenazah bapaknya. Kang, ini saya Kang. Saya maafin semua kesalahan Akang, dan Akang juga maafin semua kesalahan saya. Tangisan istri sambil memeluk tubuh suaminya. Pak, bangun Pak, jangan tidur. Adik rindu sama Bapak. Bangun Pak. Sang anak memeluk erat tubuh bapaknya yang mengira sedang tidur. Jam, maafin kita juga Jam. Semua amanatmu akan saya laksanakan. Istri dan anakmu akan kami anggap seperti keluarga sendiri. Ucap ketiga sahabatnya sambil menangis. Jenazah yang harusnya mengeluarkan bau amis bahkan bau bangkai, walaupun disimpan di tempat penyimpanan khusus mayat, tidak tercium sedikit pun. Malahan yang mereka semua hirup berbagai harum bunga yang sangat wangi. Setelah mereka semua meratapi dan menangisi almarhum, disadarkan oleh penjaga kamar penyimpan jenazah. Lebih baik sekarang urusin semua surat-suratnya agar almarhum segera dikebumikan. Setelah semua surat-surat diurus untuk proses pengambilan jenazah, mereka membawa almarhum menggunakan mobil ambulan. Dan ternyata tujuan Sandi yang tidak ikut ke rumah sakit lagi adalah memberitahu semua warga dan meminta bantuannya untuk proses penguburan jenazah. Semua warga kaget sangat tidak percaya karena 9 hari itu semua warga bertemu dengan almarhum, apalagi jamaah masjid. Karena sebelum almarhum sholat di rumah, ia selalu sholat di masjid saat berada di rumah. Sosok yang menyerupai Ujang tidak datang lagi. Biaya keluarga almarhum ditanggung keempat sahabatnya. Jika terbesit pertanyaan kenapa dokter dan kiai tidak memberitahu, jawabannya karena dia sudah tahu bahwa Ujang sudah meninggal. Saat diperiksa dokter ternyata tidak ada denyut nadi dan detak jantung. Positif, mayat hidup. Dan saat didatangi kiai sebenarnya ada kontak batin. Jangan diberitahu sebelum jasadku ditemukan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.